Saya akan ke Mas Ilham. Mas Ilham, apa dampak peringatan keras atau putusan dari DKPP ini? Ini sebagai tanda bahwa ada yang cacat etik dari pencalonan Gibran ini sejak awal, Mas Ilham. Ya, saya kira memang ini persoalan profesionalitas dari penyelenggara pemilu. Dan ini harus segera diperbaiki karena banyak sekali kemudian problema yang terjadi ketika dari awal masa tahapan pemilu 2024 ini. Misalnya pertama ketika verifikasi partai politik, nah itu juga sudah mendapat peringatan dari DKPP walaupun memang tidak langsung kepada beberapa anggota KPU ya. Kemudian juga terkait dengan persoalan pergi bersama dengan salah satu ketua partai yang sedang diverifikasi ketika itu. Nah, setahu saya itu juga menjadi peringatan keras terakhir. Nah, jadi memang ini menjadi persoalan bagaimana kemudian kepercayaan publik terhadap terhadap penyelenggara pemilu. Nah, profesionalitas ini menjadi penting bagi KPU bahwa KPU harus bekerja dengan mandiri dan profesional. Sehingga kalau ini terjadi lagi gitu ya, ini akan tentu menjadi pertanyaan bagi para calon presiden dan wakil presiden, kontestan pemilu partai politik, dan juga tentu kepada masyarakat. Nah ini agak berbahaya nanti saya khawatir kemudian menjadi ada ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara pemilu dan tentu akan menyoal kepada legitimasi dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah ini agak berbahaya. Jadi buat saya sekali lagi bahwa ini adalah semacam peringatan atau semacam warning bagi penyelenggara KPU untuk bekerja lebih profesional. Karena begini ya, dalam konteks pencalonan Gibran, bagaimana mungkin walaupun memang KPU harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan itu memang Ya. wajib dilaksanakan oleh KPU. Tetapi KPU belum kemudian melakukan perubahan terhadap PKPU. Nah, bagaimana kemudian KPU bisa melakukan verifikasi terhadap misalnya usia 35 tahun atau pernah menjadi wali kota. Sementara itu masih digunakan PKPU lama. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tentu saya kira putusan DKPP ini penting menjadi semacam KPU agar lebih berhati-hati dalam bekerja ke depan. Apalagi ke depan ini sudah ada nanti akan ada penyelenggaraan pemilu atau hari H ya, pencoblosan pada tanggal 14 Februari. Belum lagi nanti rekapitulasi, belum lagi nanti soal-soal lain yang kemudian penting agar KPU tetap bekerja dengan profesional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.